Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita memanjatkan tahmid sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya juga kita boleh berjumpa kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berterusan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita boleh berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul, para sahabat, dan juga orang-orang saleh insyaallah. Insyaallah pada maghrib ini kita akan mengkaji at-tadabbur, menghayati ayat atau surah yang ketiga yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kajian kita di masjid ini kita melihat kepada nuzul Al-Quran tertib. Jadi ayat-ayat dan surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul sampai meninggal dunia. Jadi ayat yang ketiga yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas surah Al-Alaq, Iqra bismi rabb, kemudian surah Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun, yang ketiga adalah surah Al-Muzammil. Al-Muzammil di dalam urutannya dalam mushaf ya nomor 73. Al-Muzammil di dalam Alkitab nomor 73 di juzuk 29. Tapi dari segi urutannya ia termasuk surah atau ayat yang terawal, yaitu diturunkan selepas diturunkan Iqra. Selepas diturunkan Iqra dan juga Al-Qalam. Kita sudah sebutkan bahwa surah tersebut ketika diturunkan tidak semuanya, hanya sebagian daripada ayat. Sebagian daripada ayat. Misalnya Iqra, tidak semua surah Al-Alaq diturunkan kepada Rasulullah, tetapi hanya 5 saja, 5 ayat. Kemudian surah Al-Qalam, tidak semua surah Al-Qalam diturunkan, tetapi hanya sampai fa innaka la'ala khuluqin azim, hanya sampai situ.
Nah, sedangkan surah Al-Muzammil juga tidak semua diturunkan kepada Rasulullah SAW 20 ayat ini, semua 20 ayat tidak. Tapi diturunkan hanya 9 dahulu. 9 ayat yang dibacakan tadi. Nah, itulah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, surah 9 ayat daripada surah Al-Muzammil tersebut. Karena apa? Kalau kita lihat, ini semuanya adalah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah, ayat-ayatnya surah tersebut adalah sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tugas baginda sebagai rasul, sebagai nabi yang menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia. Oleh itu, yang pertama sekali diturunkan adalah berkaitan dengan membaca. Bacalah dulu. Oleh wahai Rasulullah, oleh engkau baca. Itu tugas pertama. Tugas pertama, Rasulullah SAW akan ada tugas apa yang sebagaimana akan kita lihat di sini, tugasnya apa? Yaitu baca dulu. Oleh engkau wahai Rasulullah, dengan membaca engkau akan mendapatkan maklumat, engkau akan mendapatkan ilmu, engkau dapat banyak pengetahuan dengan membaca tersebut. Dan yang kedua setelah membaca adalah tulis. Apa yang kamu baca, apa yang kamu peroleh daripada pengetahuan, maka kamu tulis. Maka turunlah surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, sekarang engkau sudah membaca, engkau sudah menulis, engkau sudah mencatat apa yang kamu baca, apa yang kamu ketahui. Sekarang kamu yang tugas berikutnya adalah dekatkan dirimu kepada Allah. Dengan apa mendekatkan dirimu kepada Allah? Dengan tahajud. Dengan tahajud, yaitu sembahyang pada waktu malam hari. Malam hari, di tengah-tengah malam tersebut, maka engkau bangun dari tidurmu dan laksanakan sembahyang tahajud. Dengan tahajud tersebut, apa yang kamu baca, apa yang kamu tulis akan melekat pada dirimu. Kemudian nanti tugas yang akan dibebankan ke atas kamu, engkau akan melaksanakannya dengan sempurna. Tapi dengan bantuan apa? Dekatkan dirimu kepada Allah. Bagaimana mendekatkan dirinya kepada Allah? Dengan tahajud, yaitu bersembahyang pada waktu tengah malam dengan tahajud itu. Karena apa? Kalau siang hari itu kamu tidak sempat. Karena siang hari ini kamu bekerja. Wajanan nahara ma'asya. Kami jadikan siang hari sebagai tempat kehidupan. Dalam ayat ini juga ada disebutkan. Karena ketika siang hari itu di sana kamu ada banyak urusan. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, waktu siang hari itu tidak sesuai. Sesuainya apa? Waktu malam. Makanya bertahajud. Dengan tahajud, sebagaimana kita dapati fadilat-fadilatnya yang sangat banyak dari Al-Quran juga dari hadis Rasulullah SAW, tahajud tersebut. Karena dengan tahajud kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan seorang diri pada waktu malam dan ketika semua orang dalam keadaan nyenyak tidur. Tetapi kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka darjahnya, pahalanya akan diperoleh dengan baik dengan tahajud tersebut. Di sinilah sesudah membaca dan menulis, maka kamu dekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena akan ada tugas yang mulia. Jadi kita lihat kenapa Muzammil. Muzammil ini artinya orang yang berselimut. Orang yang berselimut. Ya, kita pikir, Iqra, baca, kemudian tulis. Kenapa sekarang dia kaitkan dengan orang yang berselimut? Kenapa orang berkait dengan yang berselimut? Atau kita lihat kalau orang berselimut adalah orang yang sedang tidur, atau orang yang sedang sakit, atau orang yang dalam keadaan tertentu sehingga mereka memakai selimut tersebut. Kenapa ayat ini sampai dikatakan ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Jadi kenapa ayat ini?
Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di dalam gua Hira, dengan Iqra-nya tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasa takut. Karena Rasulullah sudah kita sebutkan dalam perjumpaan yang lepas, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yang dikatakan oleh Rasulullah takut. Yang diperoleh Rasulullah itu adalah sebuah syair. Sedangkan Rasulullah sendiri tidak suka sama syair. Rasulullah tidak suka orang dengan syair-syair tersebut. Tidak suka bersyair juga. Makanya baginda berkata kepada Khadijah, "Wahai istriku, aku takut kepada diriku sendiri. Aku takut aku menerima itu adalah syair." Itu kata Rasulullah SAW kepada Khadijah. Tapi Khadijah menjawab, "Tidak, wahai suamiku, engkau adalah orang yang sentiasa bersilaturahim, sentiasa menolong orang, memberi makan kepada orang yang lapar. Jangan khawatir, jangan khawatir." Selepas mendapatkan Iqra tersebut, Rasulullah keluar dari gua. Maknanya guanya gua Hira. Sekarang kalau kita pergi Mekah sana di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah. Jadi 5 km dari Mekah tersebut. Jadi ketika keluar dari guanya, Rasulullah kembali mau pulang ke rumah. Dalam perjalanan tersebut, malaikat Jibril turun lagi. Tetapi dengan jasadnya, dengan badannya yang sempurna. Yaitu dikatakan oleh Rasulullah, "Aku melihat malaikat Jibril tersebut, kakinya di sebelah barat, yang kiri dan sebelah kanan, kiri dan sebelah kirinya di timur." Jadi antara barat dan timur kaki tersebut. Sambil menyeru aku, "Wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril." Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Sambil berkata begitu. Tetapi aku merasa takut. Rasulullah SAW merasa takut kan, pertama kali berjumpa seperti begitu. Makanya pergi balik ke rumah Khadijah. Ketika sampai di rumah, Rasulullah SAW berkata kepada Khadijah, "Zammiluni, selimuti aku." Artinya dalam keadaan apa? Rasulullah SAW bergetar, berasa takut melihat malaikat Jibril yang begitu besar. Makanya Rasulullah meminta kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, selimutilah aku." Ketika itulah maka turun ayat ini, "Ya ayyuhal muzammil," wahai orang yang sedang berselimut. Di sini seruannya untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW yang sedang berselimut dengan selimut Rasulullah SAW. Baik, apa yang ada di sini? Jadi diseru oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, "Ya ayyuhal wahai." Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang dimulakan dengan seruan. Ya wahai. Banyak. Ada ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ada ya ayyuhallazina amanu, orang-orang yang beriman. Ada juga ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. Ada juga diseru nama-nama orang tertentu seperti ya Adam, wahai Adam, ya Nuhun, wahai Nuh, ya Musa, wahai Musa. Tapi Nabi kita tidak pernah dipanggil ya Muhammad. Di dalam Al-Quran tidak ada seruan ya Muhammad. Tidak dijumpai ya Muhammad. Tetapi apa yang kita jumpai? Yang dijumpai adalah kedudukan Nabi. Yaitu ya ayyuhan nabi, wahai Nabi. Tidak disebut ya Muhammad. Ini juga ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Tidak disebut Muhammad, tapi orang yang berselimut.
ini akan kita jumpai juga nanti ayat yang keempat, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Selepas ini ayat yang keempat, lebih kurang namanya sama, muzammil dengan muddatsir, hanya berbeza itu. Ada perbezaan antara muzammil dengan muddatsir. Nah, yang akan kita lihat. Kalau muzammil biasa selimut waktu malam dia ada. Dalam keadaan gelap itu tazammul. Tapi tadassur itu dalam keadaan siang, terang gitu. Dalam keadaan terang atau apa? Itu disebutnya dengan berselimut juga. Tapi ucapannya atau perkataannya adalah tadassur. Ya ayyuhal mudatsir, itu yang keempat. Insyaallah kita bincangkan. Jadi di sini menyeru kepada Nabi tidak panggil namanya. Ya Muhammad tidak ada. Atau ya Ahmad tidak ada. Tapi nabi-nabi lain semuanya dipanggil oleh Allah dengan menyebut nama. Ya Adam, ya Nuh, ya Saleh, ya Daud, ya Hud. Ya dipanggil namanya. Tapi sebagai penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukannya, yaitu seorang nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya ayuhan nabi. Ada juga dalam Al-Quran seruan juga, tetapi untuk anak-anak Adam. Ya bani Adam. Nah, dipanggil juga ya bani Adam. Seruan juga semuanya. Jadi Al-Quran itu seruannya ada untuk seluruh manusia. Ya ayuhan nas. Ada untuk anak cucu Adam. Ya bani Adam. Ada untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ada untuk orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Ada untuk individu-individu tertentu. Itu tertentu itu ya panggilan. Nah, di dalam bahasa Arab penggunaan panggilan, kalau kita kan semua ya wahai gitu. Nah, wahai itu ada digunakan dalam bahasa Arab dengan perkataan ya-nya, wahainya dengan 5 jenis. Ada yang disebutnya ya wahai. Kalau ya wahai ini orangnya jauh. Orangnya jauh, hai fulan jauh. Tapi kalau yang dekat itu digunakan dengan hamzah a Muhammad, a Ahmad. Nah, dekat orangnya dipanggil. Ada juga yang menggunakan dengan haya Muhammad, haya Ahmad, haya. Itu semuanya panggilan. Nah, di dalam bahasa bisa ada bahasa Arab. Nah, di sini dipanggilnya ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Karena di Quran berarti ini individu. Kalau kita jumpa di dalam Al-Quran ya ayyuhan nas, wahai manusia, di dalam Al-Quran disebut 20 kali itu. Ya ayyuhan nas, Al-Quran menyebutnya 20 kali. Nah, kalau ya ayyuhan nas itu biasanya untuk menyeru kepada ajaran agama. Penciptaan manusia satu, penciptaan manusia yang satu, itu menggunakan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, seperti begitu. Mananya umum ajaran. Kalau diserukan Al-Quran ya ayyuhan nas. Tetapi kalau disebutnya ya ayyuhalladzina amanu berarti khusus untuk orang beriman. 29 kali disebut. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau sudah ya ayyuhalladzina amanu artinya yang diseru nanti dia akan mengitukan kepada hukum hakam. Kalau ya ayyuhalladzina amanu itu kepada hukum hakam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Hukum kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan qisas. Hukum kan? Qisas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila firu fi sabilillah, jika kalau dalam peperangan maka pergilah bersama ramai-ramai atau seorang-seorang. Hukum kan? Nah, itu ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kalau ya Bani Adam dia khusus. Karena ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam, itu di Quran disebut 5 kali. Ya Bani Adam. Itu disebut Al-Quran 5 kali. 4 kalinya di satu surah. 4 kali ya Bani Adam itu dalam satu surah. Yaitu surah Al-A'raf. Dan satunya disebut di surah Yasin. Nah, di surah Yasin kan kita selalu baca.
Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Itu satu. Yang empatnya dalam satu surah. Surah apa? Al-A'raf. Itu bani, itu khusus. Yang Bani Adam ini khusus dikaitkan dengan apa? Dengan nenek moyang kita, Nabi Adam ketika berada di surga. 4 ayat tersebut dikaitkan dengan yang ada di surga. Nah, dengan seruannya tersebut. Tetapi yang malam hari ini yaitu ya ayyuhal muzammil, ini individu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil. Apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berselimut tersebut? Yaitu qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam untuk melaksanakan ibadah, yaitu salat. Kecuali sedikit saja kamu gunakan untuk tidur. Qalila, sedikit gunakan untuk tidur. Tapi malam kamu gunakan untuk qiyamul lail. Di sini ada qumil laila. Ini asal qiyamul lail dari sisi itu. Tetapi qiyamul lail itu bukan hanya sembahyang. Bukan hanya karena qiyamul lail ini lebih umum daripada tahajud. Tahajud masuk qiyamul lail, sembahyang malam masuk qiyamul lail. Bekerja malam untuk mencari nafkah masuk qiyamul lail. Menjaga dalam waktu malam, menjaga dengan kebaikan itu disebut qiyamul lail. Berbuat baik pada waktu malam itu qiyamul lail. Karena qiyamul lail ini lebih umum. Lebih umum daripada tahajud. Lebih umum daripada sembahyang 2 rakaat, tetapi qiyamul al-lail disebut. Maka di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berselimut tersebut, kamu malam ini bangun. Kamu malam bangun dan laksanakan apa? Laksanakan ibadah. Yaitu ibadah yang kita sebut sebagai tahajud. Karena ini nanti dijelaskan dalam ayat contohnya surah Al-Isra. Dalam ayat surah Al-Isra di sana disebutkan wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dijelaskan. Tapi di surah Al-Isra, yaitu surah yang diturunkan pada tahun ke-11 selepas Isra Mi'raj. Selepas Isra Mi'raj yang berlaku pada tahun 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kamu sembahyang malam tahajud, engkau akan diangkat atau engkau akan dilantik ke tempat yang terpuji, yaitu maqam mahmud. Maqam mahmud. Nah, di sini dikatakan qumil laila. Bangunlah wahai orang yang berselimut. Jangan kamu takut, jangan kamu tidur. Jangan kamu tidur. Kamu akan mendapatkan tugas. Kamu tadi siang sudah dipanggil, sudah dilantik menjadi rasul, sudah diangkat menjadi nabi. Sebagaimana dikatakan oleh Jibril kepada engkau, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril. Maka sudah dilantik. Kamu sekarang menjadi nabi, sudah menjadi rasul. Jangan kamu tidur. Jangan kamu tidur. Biasakan waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Yaitu bila nisfahu awin minhu qalila. Setengah malam, separuh dari malam tersebut kamu laksanakan ibadah setengah malam. Nah, sebenarnya kalau kita kira satu malam itu mulai 6 berapa? 6:30 misalnya, mulai maghrib 6:30 sampai subuh 4:58 kah? Saya subuh mananya dalam 11 jam gitu waktu malam. Waktu malam. Artinya kamu berdiri malam untuk melakukan ibadah selama hampir 6 jam. Ini 5,5 jam. Separuh itu. Setengah malam. Separuh. Jadi 5 jam kamu laksanakan ibadah. Yang akan kita baca apa ibadahnya tersebut. Karena di sini sebutnya nanti tahajud.
Tahajud yang ada yaitu sembahyang malam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tajuk ceramah malam hari ini yaitu tahajud tadi. Bertahajud kita akan menyiapkan diri sebagai perisai. Karena masa hadapan kamu akan mendapatkan tugas yang luar biasa. Tugas yang biasa sebagai nabi dan rasul. Jadi malam kamu hidupkan dengan ibadah qiyam tersebut ada separuhnya nisfahu awun kusminu atau kurang daripadanya. Maknanya tadi 5 jam setengah, buatlah 4 jam misalnya. Buatlah 3 jam gitu. Awun kus, tapi sedikit saja. Jadi 5,5 jadi 4 jam gitu. 5,5 jam jadi 4,5. Awin kus minhu qalila. Jangan terlalu banyak untuk tidak berdiri, untuk tidak bertahajud atau berqiyamul lail. Jadi kamu setidaknya 4 jam dalam malam tersebut mendirikan qiyamul lail bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kamu kurangi awin kusminhu maka auzid alaihi atau kamu tambah. Patutnya 5,5 jadikanlah 6, jadikanlah 7 jam tambah tuh. Jadikan 7 jam jadi tambah. Auzid alaihi atau tambah oleh engkau. Itu terpulang kepada engkau. Tapi jangan melebihi sulusain 2/3. 2/3 karena 1/3 setidaknya kamu lakukan untuk tidur. 1/3-nya untuk tidur. Sebanyaknya 2/3 untuk qiyamul lail. Karena apa? Di ayat yang terakhir surah ini. Di ayat 20 surah ini kita akan jumpai itu. Karena ayat yang 20 ini diturunkannya di mana? Di Madinah. Sedangkan ayat yang ini diturunkannya di mana? Di Mekah. Di Mekah. Maka dari dikatakan al-zid ali atau engkau boleh tambah. Jadi 7 jam kah gitu. Malam itu kamu laksanakan ibadah qiyamul lail. Dan juga berdiri waktu malam tersebut dengan qiyamul lail atau juga dengan apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah dengan tartil Al-Quran. Baca Al-Quran dengan tartil. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmizi, Jabir bin Abdullah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Al-Qurannya itu tartil. Yang ketika mat dibaca dengan mat. Bismillah mat Ar-Rahman mat Ar-Rahim mat. Itu riwayatnya. Jadi bacanya seperti itu. Tidak terburu-buru membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tidak seperti begitu. Itu syarat namanya. Bagaimana keadaan sebetulnya kita? Tapi untuk membaca Al-Qur'annya kita mesti tartil itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tartil seperti itu. Jadi dibacanya sedemikian atau mujawad dengan tajwid dengan lagu atau apa. Karena lagu juga dibenarkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk dalam golongan kami orang membaca Al-Quran tetapi dengan tidak melakukannya. Tapi masih ikut dengan ilmu tajwidnya. Jangan sembarangan. Kalau sembarangan dosa nanti hukumnya disebut. Maka di sini rattil, baca Quran, tartil. Ayat ini diturunkan kan pertama kali Rasulullah belum dapat ayat-ayat lain. Baru ada surah Alaq, baru ada surah Qalam yang 4 ayat tersebut. Belum ada ayat-ayat yang lain belum. Tetapi sudah dipersiapkan oleh Allah. Nanti wahai Rasulullah, kalau kamu dapat Al-Quran yang akan datang, yaitu ayat berikutnya, ayat berapa itu? Sanulqi alaika qaulan sakila. Ayat selepasnya. Ayat selepas itu nanti kita kamu akan mendapatkan tugas yang besar. Apa tugas tersebut? Yang kamu akan mendapatkan Al-Quran. Quran yang banyak sekali. Maka dari itu kamu baca Al-Quran itu, tetapi bacanya dengan tartil, dengan sebaik-baik bacaan tersebut. Tartil tersebut. Karena kalau membaca Al-Quran kan sebagaimana dimisalkan oleh Rasulullah SAW, orang beriman ini kalau membaca Al-Quran, orangnya baik membaca Al-Qurannya,
baik bacanya, tajwidnya, makhrajnya baik. Ini mereka ini bersama siapa? Bersama kiramim bararah, yaitu malaikat yang mulia. Orang baca Al-Qur'annya baik, bagus bacaannya. Ini digolongkan dengan siapa? Dengan malaikat. Kiramim bararah nama malaikat. Tetapi kalau orang yang masih belajar, ini mendapatkan pahalanya seperti pahalanya yaitu pahala susah membaca. Dia dapat pahala juga, tapi susah membacanya juga dia dapat pahala. Tapi mesti belajar. Masih belajar Al-Qur'an tersebut. Maka kita misalnya di masjid-masjid kita ada belajar Al-Qur'an, ikut belajar di sana. Karena zaman Nabi sendiri, para sahabat semuanya sentiasa belajar Al-Qur'an. Tidak ada apa mereka berjumpa sesama mereka membaca Al-Qur'an. Apa yang mereka ingat. Kalau kita bacalah, karena kita alhamdulillah ada mushaf. Ada mushaf yang ini. Walaupun ini mushaf sudah lama ini mushafnya. Masuk mushaf baru kan lain lagi. Karena kadang-kadang orang aneh ketika masuk ke sini masih melihat mushaf yang ini mushaf. Karena apa? Lain caranya kan. Kalau kita dulu memang ini mushafnya ini seperti ini kan. Jadi bacanya sini warattilil Qur'an. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Yani sebiji-sebiji istilah. Membaca dengan jelas, membaca dengan jelas. Karena apa? Kamu diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an dengan jelas tersebut, yaitu inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Karena kami akan membebankan kepadamu, akan memberikan kepadamu satu perkataan yang berat. Satu perkataan yang berat. Qawlan sakila. Qawlan sakila. Apa perkataan yang berat itu? Itu Quran. Itu kan Al-Quran tersebut, perkataan yang berat tersebut. Yang mana kalau kita ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah, di mana baginda memisalkan hafalan Al-Quran ini seperti apa? Seperti seekor unta yang diikat. Kalau kita tidak pelihara, unta tersebut akan yahfrit, akan kabur, akan lari. Makanya hafalan Al-Quran kita akan pegang betul-betul. Al-Quran tersebut kita pegang betul-betul. Makanya Rasulullah SAW karena memang diperintahkan untuk membaca dan juga menghafal Al-Quran tersebut, Rasulullah SAW kadang-kala ketika malaikat Jibril membacakan ayat Quran, Rasulullah juga ikut-ikut. Malaikat Jibril membacakan misalnya contohnya sini, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nabi juga ikut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ikut begitu. Allah mengatakan kepada Rasul, jangan kamu ikut. Dengarkan saja dulu. Dengarkan apa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Nanti kami akan membekaskan. Kami akan menyimpan bacaan tersebut di hati kamu. Jadi kamu tidak perlu risau. Kamu ayat itu nanti kamu akan hafal itu dengan sendirinya. Maka Rasulullah seperti itu. Maka dikatakan di sini qaulan sakila. Engkau akan kami berikan tugas, yaitu tugas untuk menyampaikan perkataan yang keras, perkataan yang berat, yaitu Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran ini memang sebagaimana dikatakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, yaitu khalifah yang pertama. Abu Bakar ketika mendapatkan nasihat daripada Umar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, mushaf dalam satu kitab yang tadinya ada di mana-mana, bercerai-berai, ada di batu, ada di kelapa korma, ada di tulang, di mana-mana. Jadi dinasihati oleh Umar, kumpulkan ayat Quran tersebut dalam satu mushaf. Sayyidina Abu Bakar awalnya tidak mau. Seandainya mereka menyuruh saya untuk mengangkat atau membawa gunung, memindahkan gunung, aku akan lebih suka itu daripada melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Artinya Quran ini berat, lebih berat daripada gunung, lebih berat daripada gunung tersebut. Makanya Abu Bakar
tidak mau. Tetapi lama-kelamaan dia mendapatkan ilham juga. Betul juga apa yang dikatakan oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Quran. Karena apa? Kamu malam hari berdiri separuhnya, kurang darinya atau lebih darinya. Karena apa? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena melaksanakan ibadah pada waktu malam hari. Inna nasyi'ah. Nasyi'ah ini perbuatan ibadah pada malam. Nasyi'atal laili. Perbuatan ibadah pada waktu malam tersebut ini adalah yang lebih berkesan. Melakukan ibadah pada malam hari lebih berkesan. Dengan qiyamul lail, dengan tahajud, dengan ibadah pada waktu malam hari, baca Al-Qur'annya, belajar agamanya, belajar apa hukum-hukum atau kitab-kitab waktu malam itu lebih berkesan. Tapi lebih berkesan lagi kamu dengan sembahyang dan membaca Al-Qur'an. Karena apa? Asyaddu wat'an. Lebih berkesan. Karena apa? Karena kamu di waktu siang hari, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu pada waktu siang hari kamu mempunyai urusan yang sibuk, yang panjang. Sabhan tawila. Jadi urusan tersebut dimisalkan oleh Allah sabah. Sabhun ini seperti berenang. Seperti berenang. Dia pergi terbang atau seperti begitu. Jadi urusannya sangat panjang pada waktu siang hari. Maka tidak sempat kamu untuk melaksanakan berdekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa yang ada di dalam ayat ini sebagai surah atau ayat yang ketiga yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana turun ini adalah sebagai tahajud untuk mempersiapkan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai perisai, memperkokoh diri, memperkokoh jati dirinya. Karena pertama sudah membaca, keduanya menulis, dan ketiganya mesti menguatkan diri sendiri, mesti memperkokoh diri sendiri, yaitu dengan memperisaikan diri sendiri Rasulullah SAW dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah waktu malam hari, yaitu dengan tahajud, qumil laila illa qalila. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah daripada itu dan akan melaksanakan juga sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakannya, yaitu tahajud insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد دائما أبدا اللهم ارزقنا في هذا المسجد مجلس lambak urzuqna ya Allah minal uquli awqaraha wa minal azhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaqi atyabaha wa minal arzaki ajzalaha wa minas sihhati atammaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha ya ajwada man a'ta Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.